Assalamualaikum. Selamat datang di channel Asa Islami. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas Islam dan politik. Banyak yang bertanya, apakah Islam itu agama spiritual saja, atau juga sistem politik? Apakah Islam harus ikut mengatur negara? Dalam video ini, kita akan mengupas sudut pandang Islam terhadap politik, kekuasaan, dan pemerintahan. Selamat menyaksikan. Islam bukan hanya ibadah sholat dan puasa, tapi juga sistem kehidupan. Dalam Islam, politik bukan berarti rebutan kekuasaan, tapi bagaimana mengatur umat dengan keadilan dan amanah. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil." Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ini dasar penting. Dalam Islam, kekuasaan adalah amanah, bukan alat menindas. Nabi Muhammad tidak hanya sebagai nabi dan guru spiritual, tapi juga kepala negara di Madinah. Beliau menyusun Piagam Madinah, sebuah konstitusi pertama yang melindungi hak kaum muslim, Yahudi, dan non-muslim. Beliau mengatur peradilan, pajak, dan zakat, pertahanan, hubungan antar umat beragama. Dengan kata lain, Islam memang pernah membentuk sebuah negara, tapi negara itu berdiri atas dasar keadilan, musyawarah, dan toleransi, bukan kekerasan atau paksaan. Beberapa prinsip dasar politik dalam Islam adalah: pertama, syura musyawarah, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Kedua, keadilan. Keadilan berlaku untuk semua, termasuk non-muslim. Ketiga, amanah. Kekuasaan bukan hak pribadi, tapi titipan dari rakyat dan Allah. Keempat, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Politik dalam Islam bukan alat penindasan, tapi sarana untuk menjaga kebaikan publik, maslahah. Banyak kekeliruan terjadi ketika politik Islam dipahami secara sempit. Islam tidak mewajibkan sistem tunggal seperti khilafah dan tidak menolak sistem modern seperti demokrasi, selama nilai Islam terjaga. Ulama besar seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, hingga Muhammad Abduh menekankan, tujuan kekuasaan adalah menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan. Sistem politik bisa berbeda, tapi nilai etika dan moral Islam harus selalu dijunjung tinggi. Jadi, bukan bentuk negaranya yang paling penting, tapi substansi keadilannya. Di era modern, umat Islam hidup di berbagai sistem negara. Islam tidak mengharuskan satu bentuk politik tertentu, tapi Islam menuntut peran aktif umatnya dalam membela kebenaran, keadilan, dan menolak korupsi. Tak peduli apapun sistem negaranya, Islam tak alergi terhadap politik, tapi Islam meluruskan arah politik dari ambisi menjadi amanah, dari rebutan kekuasaan menjadi pelayanan umat. Jadi, apakah Islam itu agama politik? Islam adalah agama yang membimbing politik menuju kebaikan. Islam tidak haus kekuasaan, tapi menolak kezaliman. Politik dalam Islam bukan tujuan, tapi alat untuk menegakkan nilai-nilai luhur. Subhanallah. Begitu banyak nikmat dan hikmah yang Allah berikan dalam setiap detik kehidupan kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini
menjadi pengingat, penyejuk hati, dan pembuka jalan menuju ridhonya. Jangan lupa, kebaikan sekecil apapun akan bernilai jika diniatkan karena Allah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak lagi yang bisa mengambil manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.